Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ananda sekalian, sebelum memulai pelajaran, Bapak mengajak Anda untuk bersyukur kepada Allah dengan berdoa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Anda, pada hari ini Bapak akan lanjutkan pelajaran yang kemarin sudah jelas. Anda mungkin di rumah masing-masing sudah membuat tugas, pertanyaannya sudah dijawab. Kemudian hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran baru, yakni berhubungan dengan materi sosiologi kelompok sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sekarang kita masuki pelajaran dengan judul yang barunya, subjudul ya, jenis-jenis kelompok sosial dan dasar pembentukannya. Jenis-jenis kelompok sosial dan dasar pembentukannya. Mungkin Anda sudah tahu apa itu kelompok sosial. Secara umum kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang hidup di dalam masyarakat, yang saling berinteraksi sosial dan saling bekerja sama di dalamnya. Contohnya apa kira? Oke, Anda tahu? Nggak ada yang tahu? Boleh contohkan. Contohnya keluarga. Keluarga ini satu contoh jenis dari kelompok sosial yang kita kenal dengan kelompok sosial primer. Kelompok sosial primer. Nah, mengapa kelompok sosial primer katakan demikian? Kelompok sosial primer adalah kelompok yang ada dalam masyarakat yang tidak bisa digantikan fungsi dan peranannya. Di selain yang tidak bisa digantikan fungsi dan peranannya. Fungsi dan peranannya. Salah satu contoh jenis kelompok sosial namanya kelompok sosial primer. Menurut ahli sosiologi, lebih kurang 20 pasang jenis-jenis kelompok sosial. Ada kelompok sosial primer, ada kelompok sosial sekunder, ada kelompok sosial formal, kelompok sosial informal dan non formal. Nah, kelompok sosial okupasional, kelompok sosial yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu terhadap pekerjaannya yang digelutinya. Nah, ini namanya kelompok okupasional. Baik, kemudian kelompok sosial dan dasar pembentukannya. Dasar pembentukannya, satu, adanya persamaan. Ya, adanya persamaan. Persamaan apa? Ada 3 persamaan. Satu, persamaan darah, atau disebut dengan genealogis. Genealogis. Kemudian persamaan tempat, atau disebut dengan persamaan daerah. Persamaan daerah, atau disebut dengan place. Yang ketiga, kelompok sosial berdasarkan persamaan pikiran, atau disebut dengan mind. Mind atau pikiran. Misalnya satu organisasi Islam
Misalnya Bapak satu organisasi Islam dengan teman Bapak di Jakarta, satu organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah. Misalnya ada orang yang organisasi dengan NU, kemudian masuk pada partainya mungkin partai PAN, satu lagi partai PKB, itu namanya persamaan main, itu persamaan pemikiran. Baiklah Anda, kelompok sosial yang dimaksud tadi ini adalah kumpulan ya, kumpulan manusia. Nah sekarang pendapat secara umum atau pengertian umum kelompok sosial, pengertian umum. Kemudian kita lanjut pengertiannya yang khusus. Ini berdasarkan para ahli yang sering Bapak jelaskan dalam seluruhnya, namanya bukit. Pendapat bule-bule gila, bule-bule gila, dan waras. Waras artinya warga asli Indonesia. Apa misalnya Pak? Ya gini, bule gila ini pendapat dari misalnya Liping Depis, nah, Kingsley Dapis, King Dapis. Kemudian pendapat dari warga asli Indonesia waras, menurut Profesor Dr. Kunchara Ningrat, atau menurut Selo Sumarjan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa nanti Anda lihat di buku yang Bapak kasih di pustaka kemarin, di buku paket fisiologi kelas 11 ya. Nah, ini. Nah, inilah yang dikatakan pengertian umum dan pengertian khusus. Nah, kita lanjut pada pelajaran hari ini, jenis-jenis kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu ada 20 pasang menurut para ahli. Ada yang katakan menurut selera, banyak terjadi pembentukan kelompok sosial berdasarkan jenisnya ya. Kelompok sosial primer, kelompok sosial sekunder, kelompok sosial formal, kelompok sosial non formal, informal, kelompok sosial okupasional. Tahu tadi okupasional kan? Yaitu kelompok sosial yang berdasarkan jenis pekerjaan yang dihadapinya sehari-hari. Misalnya Bapak guru, guru itu contoh kelompok okupasional. Kemudian Bapak tinggal di rumah, itu namanya kelompok sosial primer apa sekunder? Ya, betul. Primer. Primer ini kelompok sosial di mana fungsi dan peranannya tidak bisa digantikan oleh kelompok lain. Misalnya Ananda. Ananda berapa lama tinggal di sekolah dibandingkan di rumah atau keluarga? Taruhlah di sekolah 8 jam. Misalnya 8 jam. Satu hari satu malam berapa jam? Anda tahu? Ya, 24 jam. 24 jam dikurang 8 berapa jam tinggal? Oh, bukan 10 ya. 16 jam. 16 jam di mana? Di dalam kelompok sosial primer apa sekunder? Ya, primer ya. Kelompok sosial yang bernama keluarga. Istilah Bapak primer itu pup. Pup itu bukan tai ya, tapi adalah pokok, utama, dan perdana. Pokok, utama, dan perdana. Nah ini pokok, utama, dan perdana, namanya PUP. Apa maksudnya? Fungsi dan peranannya tidak bisa digantikan oleh orang lain atau kelompok lain. Misalnya Anda tadi di sekolah, bisakah digantikan peranan, fungsi dan peranannya di sekolah dengan keluarga? Tentu tidak. Nah, inilah namanya pokok, utama, dan perdana. Terhadap apa? Fungsi dan peranannya. Nah, inilah sekelumit tentang jenis-jenis kelompok sosial dan dasar pembentukannya. Kalau belum mengerti nanti bisa tanya melalui kelas atau Google Classroom atau melalui WA Bapak 0813 71 32 7252. Demikian sekelumit proses pembelajaran kita daring. Mudah-mudahan pelajaran kita melalui video ini dapat dimanfaatkan dan dipahami oleh anak-anak sekalian. Demikian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.